Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mulai dengan pembacaan doa agar kegiatan kita sampai selesai nanti berjalan dengan lancar. Marilah kita menundukkan hati kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara di pagi hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan kita. Amadiyah wa lakum salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, masih semangat ya. Sambil menunggu Pak Lurah ya, Bapak Ibu izin saya memberikan sedikit sambutan. Sebenarnya tujuan kita mengadakan pertemuan hari ini adalah untuk mengadakan pencanangan Kampung Siaga TBC. Apa sih Kampung Siaga TBC ini? Nah, nanti mohon izin ya Pak Rohini beserta Bapak Ibu semua, nanti ada rekan-rekan dari tim Puskesmas Pesanggerahan yang akan sedikit memaparkan tentang kegiatan Kampung Siaga TBC ini. Pada prinsipnya Bapak Ibu pasti tahu ya, TBC ini adalah tuberkulosis atau penyakit yang menyerang paru-paru pada umumnya, walaupun dia bisa menyerang organ-organ tubuh lain. Nah, memang untuk Indonesia sendiri TBC ini sudah menduduki peringkat 2 dunia. 2 loh Bu ya, dan itu dunia ya. Kalau peringkat 2-nya prestasi nggak apa-apa ya Bu Ibu ya, Bapak-bapak ya, tapi ini TBC ya, serem ya. Jadi makanya kenapa dibentuk Kampung Siaga TBC ini adalah salah satunya untuk menjadi strategi percepatan Jakarta bebas TBC. Jadi karena kita tinggal di Jakarta ya, kita maunya Jakarta ini khususnya Kelurahan Pesanggerahan juga harus bebas dari TBC. Nah, pada prinsipnya Kampung Siaga ini pun suatu strategi supaya kita mencegah nih, jangan sampai angka TBC-nya naik lagi. Maka dari itu Kampung Siaga ini dibentuk supaya nantinya kita bisa meminimalkan angka kejadian TBC, bahkan kalau bisa ya bebas TBC. Nah, untuk terbentuknya Kampung Siaga ini nggak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu, jadi tidak bisa hanya mengandalkan dari pihak nakes sendiri, karena kan ini kasus TBC ya udah orang kesehatan aja. Nah, mohon maaf, mohon izin bahwa ini tidak bisa berjalan sendiri. Maka dari itu kami dari pihak Puskesmas berharap bisa menjalankan kolaborasi kerjasama dengan Bapak Ibu semua dari pihak terkait ya, mulai dari kelurahan, lintor, masyarakat, tokoh masyarakat, dan semua yang ada di dalam ruang lingkup khususnya Kelurahan Pesanggerahan. Jadi kita harus siap dan mampu dan mau untuk menanggulangi si TBC ini sendiri. Jadi kalaupun nanti misalnya kita ketemu kasus TBC ya jangan takut ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya penularannya itu bisa dicegah. Dan kalau bisa ya kita minimalkan jangan sampai angka TBC ini semakin tinggi. Nah, kalau dari saya sih singkat aja ya untuk dipersingkat waktu nih. Jadi harapannya semoga kegiatan ini Pak bisa berjalan dengan baik dan kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Pesanggerahan sehingga bisa mencapai bebas TBC nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kumannya masih ada ya, jadi pas dia batuk, percikan yang batuk itu, kalau orang batuk kan banyak tuh ya percikan yang keluar ya. Nah, di percikannya itu tuh ada kuman TBC-nya, nah itu dia melayang di udara. Kalau suhu udaranya kurang bagus, nggak ada sirkulasi udara, nggak ada cahaya yang masuk, si kumannya itu bisa bertahan berjam-jam, bisa sampai 8 jam. Kalau kita yang sehat lagi di situ kita hirup udaranya otomatis masuk kan, masuk ke dalam tubuh kita nih. Nah, respon tubuh kitanya ini gimana nih? Bagus nggak nih kalau kumannya masuk? Kalau respon tubuhnya bagus, si kumannya bisa kita lawan pakai daya tahan tubuh kita. Tapi kalau daya tahan tubuh kitanya nggak bagus, si kuman TBC-nya justru yang makin banyak, jadi berkembang jadi sakit TBC itu. Gejala-gejalanya kurang lebih kalau untuk TBC paru itu dia pasti ada batuk. Batuknya lama nggak sembuh-sembuh, lebih dari 2 minggu, minimal 2 minggu.
ada demamnya hilang timbul selama lebih dari 2 minggu, ada penurunan berat badan, tiba-tiba kok berat badannya turun terus ya, padahal nggak lagi kurangi makan atau apapun. Kadang batuknya juga ada batuk darah. Jadi kalau ketemu batuk darah, tiba-tiba nih ada pasien batuk darah, jadi tolong dianjurin langsung ke puskesmas aja buat periksa. Ya. Jadi kampung siaga TBC itu apa sih? Jadi kampung siaga TBC itu kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan, sumber daya dan mampu serta mau untuk mencegah dan menanggulangi TBC. Jadi intinya tuh siap, mau dan mampu gitu. Jadi kita sama-sama siap-siap nih, kita persiapan dari awal, dari perencanaan, dari pembentukan timnya sampai rencana kegiatannya apa aja, terus masyarakatnya juga mau dan mampu untuk penanggulangan TBC itu. Jadi kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu takut dan nggak perlu malu. Ya, lagi Pak. Jadi nanti banyak, jadi terbentuk dukungan ya, dukungan dari segi masyarakat kita, karena juga bantu warga, RT, RW semuanya terlibat. Jadi jangan sampai dia desa TBC dikucilkan. Jadi semua harus didukung pengobatannya. Yang penting kita tahu nih penularannya lewat udara. Selama pasiennya masih batuk, dianjurkan pakai masker. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengan namanya, tujuan kampung kita itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah terutama pesantrennya. Sebenarnya kampung kita ini kita sudah mulai waktu itu di tahun 2022. Pada saat itu kita sudah perencanaan izin bareng Pak Lurah ya Pak di RW 4 Kelurahan Pesantren. Nah di tahun 2022 programnya sudah berjalan, kemudian ternyata dari beberapa target yang memang kita tujukan di RW 4 sudah tercapai, kita cobalah berpindah ke RW 7. Jadi rencananya harapannya sih mungkin ke depannya bisa seluruh RW di Kelurahan Pesantren ya, tapi kita bertahap dulu dari RW 4 kemudian sekarang RW 7. Nah, untuk kampung kita sendiri sebenarnya ada beberapa program yang memang dijalankan di kampung tersebut. Ada 5 program. Yang pertama itu ada kampung bebas jentik. Mungkin di sini ada Ibu Kader Jumati. Ada ya, kayaknya. Nah, untuk kampung bebas jentik sebenarnya tujuannya adalah kita nanti untuk kegiatannya sama seperti PSN ya Bu ya, memberantas sarang nyamuk, kita mencari jentik, membuang jentiknya dengan harapan nantinya di RW 7 pesantren ini sudah bebas dari jentik. Dan diharapkan juga di masing-masing rumah ada jumantik mandiri. Jumantik mandirinya sudah berjalan. Jadi mungkin nanti ibu-ibu kader jumantik tinggal bantu follow up aja. Nah, kalau misalkan jumantik mandiri sudah berjalan, kan yang akhirnya masing-masing rumah mereka sudah punya kesadaran sendiri ya untuk membebaskan rumahnya itu dari jentik. Jadi ibu-ibu bisa bantu follow up mana yang memang misalkan tempat-tempat yang fasilitas umum seperti misalkan lapangan yang memang tidak ada yang memiliki ya atau sekolah. Nah nanti sasaran yang tujuan kita ada di sana. Dan biasanya kalau untuk kegiatan kampung bebas jentik ini itu sebulan sekali nanti kita sama-sama turun pemeriksaan jentik. Biasanya nanti kalau dari Kelurahan Sanggrahan mungkin nanti ada Pak Itang. Nanti kampung bebas jentiknya baru Pak Itang. Terus kemudian selain kampung bebas jentik ada juga kampung bebas karies. Nah, untuk kampung bebas karies di sini sasarannya adalah anak-anak PAUD atau TK. Terus kemudian yang ketiga setelah bebas jentik, bebas karies, ada kampung ASI eksklusif. Kampung ASI eksklusif ini sasarannya sendiri adalah posyandu ya, posyandu. Nanti dari Kelurahan Pesantren juga akan dibantu sama Mbak Zahra. Tujuannya adalah
anak-anak usia 6 bulan di wilayah Kelurahan Pesanggerahan, terutama di RW 7 ini, semua memperoleh ASI eksklusif. Jadi tidak ada campuran apapun ya selain ASI yang diberikan kepada anak-anak selama 6 bulan. Dan nanti akan dipantau di posyandu oleh BPK. Selain itu, selain ketiga kampung tadi, ada kampung bebas diabetes. Kampung bebas diabetes nanti harapannya adalah masyarakat di RW 7 Kelurahan Pesanggerahan ini khususnya semua terkontrol diabetesnya. Mungkin ada posyandu yang ibu-ibu yang di sini ya. Nanti akan dikontrol di posyandu. Kalau misalkan memang ada pasien yang dia memiliki diabetes, tetapi dia tidak berobat ke puskes, itu nanti akan di follow up lagi. Jadi akan lebih kita lebih fokus lagi ya Bu ya untuk menarik si pasien-pasien ini supaya tiap bulannya terkontrol berobatnya. Kemudian terakhir yang kelima sebenarnya ada kampung bebas TB. Tadinya kampung siaga TB ini masuk ke kampung kita. Kampung bebas TB. Cuma karena ternyata di tahun ini ada insekda dari gubernur, akhirnya dibuatlah kampung siaga ini tersendiri. Itu mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Niken. Kurang lebihnya kegiatannya tadi sudah paham ya ibu-ibu ya. Dan terakhir nanti rencananya ada satu tambahan lagi Bu mengenai kampung bebas rokok Pak, izin Pak. Tapi kalau kita pikir-pikir kampung bebas rokok kayaknya agak susah ya. Bisa ya Pak ya. Begitu dong. Panjang paling tidak mungkin kalau bebas rokok memang agak susah ya mungkin ya, paling tidak nanti bisa untuk bebas rokok di dalam rumah. Kok bebas rokok di dalam rumah gimana ya? Maksudnya tidak merokok di dalam rumah, jadi rumah kita bebas dari asap rokok. Nanti akan dibikinkan tempat tersendiri, jadi untuk merokok di sini juga untuk tidak mengganggu keluarga di rumah. Tapi nanti untuk dari kampung bebas rokok akan lebih kita lagi dijelaskan oleh Dr. Grace. Jadi untuk kampung kita kurang lebih itu ya Bu ya, tadi ada 5 kampung dan besar harapan kami nantinya kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk sama-sama tujuannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sini ya Bu ya, melalui 5 kampung tadi. Mungkin dari saya sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang RW 07 termasuk menjadi kampung Gempita ya, Bapak Ibu ya. Jadi di wilayah Kelurahan Pesanggerahan kampung Gempita itu yang tahun lalu kita hanya satu, yaitu di RW 04. Nah karena RW 04 sudah selesai, programnya semua alhamdulillah sudah berhasil, capaiannya juga sudah sesuai 100% semua. Jadi kita beralih ke RW 07 dan semoga di wilayah RW 07 ini kampung Gempita berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya dan yang terakhir adalah paparan singkat dari kampung bebas rokok pada Dr. Grace. Dipersilakan. Pada siang hari ini saya mau sharing terkait rencana pembentukan kampung bebas rokok. Jadi targetnya nanti di masing-masing 5 kelurahan yang ada di wilayah Pesanggerahan itu ada satu contoh kampung yang bebas rokok. Kampung bebas rokok ini saya mau izin kepada bapak-bapak yang sebelumnya merokok. Tujuannya sebenarnya untuk kesehatan, jadi agar rumah kita itu bebas dari asap rokok. Jadi kalau rencananya pembentukan kampung bebas rokok ini dimulai dari lingkup yang paling kecil Pak. Jadi harapannya dari RT. Jadi di RW 7 misalkan ada 8 RT, nanti kita pilih satu RT yang dijadikan contoh untuk kampung bebas rokok. Karena pengawasannya juga agak sulit kalau masuk dalam lingkup RW. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, justru daripada pemasangan makanan kita bisa bersilaturahmi di aula R7 dan kegiatan pencanangan kampung siaga tuberkulosis. Salawat dan salam berkas dan biasa kita curahkan hari baik kejinya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita semua, niat kita semua hadir di tempat ini sama-sama mempunyai etikat baik. Kita mau menjadikan kampung ini lebih baik, ya, lebih baik. Bukan hanya dari hal kesehatan, dari hal yang lainnya pun kampung kita ini harus terus, ya, meningkat dari menjadi lebih baik dan lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi diomongin, ya, diobrolin, disampaikan terkait kampung gerakan masyarakat peduli kesehatan, ya. Jadi untuk kampung merokok ini agak-agak luar biasa, kita ekstra, ya, apalagi kudu ada yang jagain, ya, kudu ada yang jagain. Belum lagi kalau kita bikin kader mandirinya, ya, di rumah masing-masing, ya. Di saya ambil ya kampung bebas rokok dulu deh, paling susah banget ini, paling susah banget sih aku ini. Nah itu saran saya sih begitu, ya, jangan langsung satu gang. Pokoknya satu gang ini rumah ada 20, kagak boleh ada yang merokok. Bolehnya merokok di lapangan bola, kagak bakalan sampai, sumpah dah, kagak bakalan sampai. Ya betul nggak Bu? Kagak bakalan sampai kalau kita nggak bikin spot-spot begitu, ya. Karena orang kan, masa sih kita niatin orang nih, rumah nomor 1 kita liatin nih, dari pagi sampai sore ada yang merokok, kagak. Lah, jengah juga kita Bu Dokter, ya. Kita mah kondisi di lapangan aja nih yang saya realita dengan karakter-karakter warga kita. Kalau kita bikin keringanan nih, spot rumah nih nomor 1, dan nanti Pak Bang Bule, lu rokoknya udah hari nih di rumah lu, jadi kita di sini sepatu nih tempat merokok, kali bisa lebih mudah. Cuman nggak bebas rumah semua tuh dari rokok, nggak bisa, susah banget. Kalau yang ada berhasil itu mungkin 1001 juga, ya. Kalau di lingkungan murni, ya, penilaiannya murni benar, satu kampung nggak ada yang rokok. Gimana coba saya lihat, ya? Belum ada kayaknya. Kalau murni begitu, ya, satu RT, satu RW, apalagi satu RW, waduh, susah nyatinnya, kan gitu. Satu RW bebas rokok, mana beneran nggak ada, karena ada warungnya, bener nggak? Satu RW pasti ada warung rokok, bener nggak? Pasti dia bohong kalau satu RW nggak ada tuh yang namanya warung rokok. Atau itu satu RT dah masih ada satu warung rokok, kecuali di komplek perumahan, ya. Kalau komplek perumahan mungkin, ya, karena memang dia kan peruntukannya bukan buat usaha tapi buat tempat tinggal, mungkin lebih mudah. Tapi kalau di kampung saya rasa agak-agak berat kita untuk cepat, ya, cepat merealisasi program ini. Tapi nanti, ya, kita rapat-rapatin deh Bu Dokter, ya. Nah, untuk yang lainnya ini siaga tuberkulosis, ya, kita warga, ya, warga, pemerintah, pihak swasta. Ini kan udah zamannya harus berkolaborasi, ya. Udah kagak bisa pemerintah doang yang geruan, bener nggak? Nggak cuma petugas kesehatan aja geruan tuh, ya, warganya dengan waktu itu nggak ada yang membantuin, nggak bisa juga itu program berjalan sesuai tujuannya. Jadi harus ada masyarakatnya, harus ada pemerintahnya. Pemerintahnya dalam hal ini dokter dan segala macam, dan yang dari kelurahan lah begitu. Nah tadi satu pihak swasta ini juga harus kita ajak gabung untuk mensukseskan itu program, ya, karena memang menjadi tanggung jawab kita semua. Sistem pemerintahan di 5.0 atau 5.0 itu semuanya harus berkolaborasi. Jangan dokter doang sendiri dia lagi keluar ngomong rokok, dia bisa dokter belut, ya, kan begitu. Nah makanya dibantu ada Pak RT, ada tokoh masyarakat, ada LLK, ada Dasawisma, ada Ibu Mantri, ada kader PKK, semuanya berkolaborasi mengkampanyekan terkait hal tersebut, ya. Jadi ini semua namanya kampung gempita, apa tadi rinciannya tuh bisa terlaksana kalau ini ada kolaborasi dari kita semua, ya. Di ibu di sini kan pahlawan semua nih, kalau saya pahlawan semua,
yang selalu membantu program-program yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini kita yang ada di sini harus menjadi pilar untuk menyebarkan informasi sehingga program tadi bisa terlaksana dengan baik. Siap nggak Ibu nih? Halo, siap nggak? Tuh kan kamu mesti dia karena laki itu merokok. Siap nggak nih? Apalagi ada 9 dulu temannya itu orang rokok ya. Jadi begitu ibu ya, kita walaupun bergerak pelan tapi harus ada progresnya ya, harus ada progresnya seperti yang disampaikan tadi materi-materi tadi ya. Jangan sampai kita nanti nih mencanangkan kampung apa tadi? Rencananya kampung siaga tuberkulosis ya, apalagi katanya lewat udara, benar gak? Lewat udara, ya kena dia kan gitu. Jadi kali gampang kalau namanya lewat udara. Begitupun yang lainnya ya, kampung bebas rokoknya juga nanti kita jalan. Jadi jalan pelan tapi semuanya bergerak ya, jalan pelan tapi semuanya bergerak. Mudah-mudahan nanti ada yang mencatat progresnya Bu Dokter ya, ada yang mencatat progresnya nih, karena jadi kita bisa selain kita monitoring ya kan, kita juga mempunyai evaluasi ya. Kalau kata kita mah ada feedback gitu, kalau kata yang biasa-biasa ikut asesmen itu kan, feedbacknya apa nih, kita kumpulin lagi, ini kekurangan kita begini, kelemahan kita gini. Nah itu baru nanti kita bisa maksimal. Evaluasi kan nggak mesti kita nunggu sebulan. Evaluasi apakah bisa nanti lingkungan desa Wisma dengan lingkungan dengan Pak RW mengevaluasi nanti. Kalau ada kesulitan nanti nanya dokter sebagai narasumbernya. Jadi semuanya bergerak ya, seiring bergerak seiring. Kita alhamdulillah pada di RW 4 ya bagus Bu Dokter ya. Nah kita harus mencontoh tuh RW 4. Di RW 7 sekarang dicanangin sebagai kampung domita juga ya, RW 7 juga ya. Nah ini harus kita mencontoh ke lingkungan RW 4 dan kita harus yakin kita Bismillah ya. Ya karena kan slogan Kelurahan Pesanggerahan, Kelurahan Pesanggerahan kita bisa. Jadi kita harus ikut itu semua, kita dukung itu semua. Mudah-mudahan nantinya bisa terlaksana dengan baik di wilayah RW 7 Kelurahan Pesanggerahan. Dan juga bagi ibu dokter dari masing-masing kecamatan dan kelurahan, ya jangan bosan-bosan juga, ya kan? Karena memang kita kan sama-sama belajar, apalagi saya juga ngerti begitu, ya kan? Ibu-ibu juga pasti nanti butuh masukan. Nah inilah nanti fungsinya saling mendukung. Nggak tahu nanya kasih tahu lagi ke warga. Jadi semuanya beriringan, bersinergi menuju tujuan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pencanangan kampung siaga tuberkulosis di lingkungan RW 07 resmi dicanangkan.